Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian untuk mata kuliah yang saya ampu untuk semester ini ya. Oke, jadi bagi para mahasiswa yang mengampu yang akan menjalani mata kuliah kalkulus lanjut, analisis real dan problem solving. Oke, ini dia tentang penilaian dari 3 mata kuliah ini. Oke, jadi seperti yang kita tahu untuk penilaian akhirnya, jadi nilai akhir NA ini ya, jadi itu adalah 2 kali nilai partisipasi tambah 3 kali nilai UTS tambah 2 kali nilai tugas dan yang terakhir tambah 3 kali nilai UAS yang kesemuanya tadi dibagi 10 ya. Oke. Jadi ini sudah ada keterangannya, NA itu nilai akhir, P itu partisipasi, UT itu UTS ya, T itu tugas ya, dan UA itu UAS. Oke, jadi jika nantinya nilai kalian di antara 80 dan 100, oke. Jadi 80-nya ikut ya, jadi kalian akan dapat A ya. Namun jika nilai kalian ada di rentan 70 sampai 80 dan di bagian ini 80-nya nggak ikut ya, jadi 70-nya ikut, jadi dari 70 sampai berapa ini? 79,999 kalian akan dapat nilai B ya. Oke. Selain itu saya tidak akan bahas selain itu karena harapan saya nilai kalian nanti nggak paling rendah B gitu ya. Oke, jadi saya kira jelas ya sampai di sini ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang nilai partisipasi. Oke, jadi bagaimana partisipasinya? Oke, yang pertama ketentuan partisipasinya apa? Anda semua masing-masing dari mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya mendapatkan bonus ya. Jadi bonus tidak masuk 2 kali ya. Yang sudah saya buat terstruktur ya. Oke. Jadi kita ingat kita punya pertemuan kita itu 7 kali pertemuan, oke. 7 kali pertemuan pertama, oke. Oke, ditambah 7 kali pertemuan kedua kan gitu ya. Oke. Jadi nanti mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya nanti akan per kelasnya itu saya bagi jadi 7 kelompok gitu ya. Oke. Jadi nanti saya saya kelompokkan berdasarkan yang absennya yang bersisa 1 jika dibagi 7 ya. Bersisa 2 dibagi 7, bersisa 3 dibagi 7, sama yang terakhir bersisa 7 dibagi 7 atau bersisa 0 ya, atau habis dibagi 7 ya. Nah, jadi nanti yang bersisa 1 itu dapat bonus, boleh nggak masuk ya, di pertemuan pertama ya, di pertemuan pertama dan pertemuan setelah UTS ya. Jadi artinya pertemuan pertama di 7 pertemuan pertama ya, dan pertemuan pertama di 7 pertemuan kedua ya. Oke. Dan selanjutnya seperti itu ya, sama ya. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya tiap pertemuan itu bernilai maksimal 5 ya. Oke, jadi setiap kali Anda masuk kuliah, saya nilai Anda itu 5 ya per harinya ya. Oke, jadi karena kita ada 16 pertemuan, berarti kalau kita masuk terus, kita dapat nilai 80. Ya, terus ketentuan yang kedua nilainya nggak 5 ya, tapi 4 kalau Anda semua sakit ya. Yang jelas ada bukti dokternya ya. Atau Anda itu dapat dispen dari kampus, oke. Tetap nggak 5 tapi dapat poinnya 4. Oke. Yang ketiga mendapatkan nilai 3 jika kalian izin ya. Jadi izin itu bisa lewat surat atau SMS ya. Maksimal H-1 ya. Selebihnya ini nggak saya nilai, saya anggap untuk poin yang keempat ya. Jadi 0 untuk alasan lainnya ya. Jadi nggak ada alasan lain dari 3 alasan ini ya. Oke. Saya kira bisa dipahami ya. Terus
berikutnya apa? Kehadiran 100%. Jadi kalau kalian masuk semua, tadi kan nilainya kan 80 ya. Nah, saya kasih bonus 10. Berarti kalau masuk terus, nilai partisipasi Anda 90. Dan yang terakhir, kalau kalian aktif ya di perkuliahan, aktif selalu bertanya dan ya selalu membuat suasana pembelajaran semakin menarik ya. Nah, saya tambah nilainya 7. Jadi nanti maksimal partisipasinya ya, bisa apa? Ya bisa 97 ya. Dan itu wah, itu sudah besar sekali ya. Saya kira bisa dipahami ya untuk apa? Partisipasi ini ya. Oke, next berikutnya bagaimana tugasnya? Oke. Tugasnya akan kita buat berkelompok ya. Oke, berkelompok ya. Jadi akan ada 4 sampai 5 kelompok ya. Nanti saya akan bentuk seperti itu. Nanti saya kelompokkan berdasarkan sisanya dibagi 4 atau sisanya dibagi 5 ya. Jadi urutan absennya kalau bersisa 1 dibagi 4 berarti masuk kelompok 1 ya. Jadi nanti 4 kelompok atau 5 kelompok itu bergantung jumlah mahasiswa yang ikut dalam perkuliahan tersebut ya. Oke, saya kira bisa dipahami. Terus yang kedua apa? Akan ada 2 tipe tugas. Yang pertama apa? Tugas tipe A yaitu tugas pemantapan materi. Jadi seperti tugas biasanya ya. Oke, jadi seperti apa itu nanti kita akan berikan 5 sampai 6 tugas. Oke. Terus dari 5 sampai 6 tugas itu akan diambil 4 tugas saja ya. Nanti nilainya akan kita rata-rata ya. Nah, jadi itu yang akan kita ambil. Terus tugas yang kedua, tugas tipe B yaitu kalian meresum ya. Artinya apa? Merangkum pembelajaran dari pertemuan pertama ya sampai pertemuan ke-7 ya. Oke, jadi apa ketentuannya apa? Tugas ini dikumpulkan H-1 ya, sebelum UTS ya. Oke. Maksimal ini ya. Terus jadi tugas tipe B ini adalah nanti apa? Rata-rata nilai resum tiap pekan ya. Jadi meskipun dikumpulkan H-1 sebelum UTS, ya, jadi saya akan nilai resum ini per pekannya ya. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Jadi nanti tugasnya itu ya, atau T besar tadi yang kita perkenalkan di penilaian akhir adalah apa? Tugas tipe A ditambah tugas tipe B ya, kita bagi 2. Jadi seperti itu. Saya kira bisa dipahami. Oke, next. Bagaimana UAS-nya? UTS-nya. Jadi UTS-nya akan dibuat berkelompok ya. Oke. Jadi dengan kelompok tugas yang tadi sama ya. Jadi apa sama dengan kelompok tugas ya. Oke. Terus di apa? UTS-nya adalah apa? Membuat video presentasi ya, menjelaskan materi bab 1 sampai bab 5 ya. Oke. Jadi nanti kita acak ya. Yang kelompok 1 itu nanti bab berapa ya. Jadi kalau ada 5 kelompok berarti 1 sampai 5 ya. Kalau ada 4 kelompok, nanti kita tetap acak ya. 5 materi kita acak, akan dapat apa materi yang keberapa aja tiap kelompok ya. Jadi tetap kita sediakan 5 materi ya setidaknya. Oke. Terus yang ketiga apa? Video yang nilainya minimal 80 akan saya upload ke channel YouTube saya. Jadi jadi ini apa? Bisa dipastikan kalau video Anda atau UTS Anda nggak saya upload di channel YouTube saya, berarti nilai UTS Anda kurang dari 80 ya, bisa kita katakan seperti itu. Oke, artinya kalau sudah diupload ya belum tentu 80 ya. Oke. Atau 80 ke atas belum tentu ya. Tapi kalau nggak diupload bisa dipastikan kurang dari 80. Oke. Terus yang terakhir UAS-nya sama ya. Jadi dibuat berkelompok, jadi sama terus dengan kelompok tugas ya. Kelompok tugas sama juga ya, dan sama juga dengan kelompok yang UTS ya. Oke. Jadi apa tugas apa nanti UAS-nya akan membuat video penyelesaian dari permasalahan terkait materi mata kuliah. Oke, jadi nanti saya akan memberikan masalah yang terkait materi mata kuliah dan kalian selesaikan dengan membuat video ya. Oke, jadi permasalahannya itu akan saya berikan selambat-lambatnya adalah pekan terakhir kedua ya. Oke. Jadi pertemuan keberapa? Pertemuan ke-14 ya. Oke, terus yang keempat sama dengan yang tadi, video ya dengan nilai minimal 80 akan saya upload ke channel YouTube saya. Jadi saya ulangi lagi, kalau nilainya
Apa kalau tidak diupload bisa dipastikan nilainya kurang dari 80. Oke, saya kira semuanya sudah jelas. Yang terakhir saya ingin mengucapkan semangat belajar ya. Jadi agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya saat kita lulus nanti. Atau saat masih kuliah juga ya, dan seterusnya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.